Bapak Ibu, mari kita membuka Alkitab kita dari kitab 1 Petrus pasal yang ke-1. Kita akan membaca ayat yang ke 1 Petrus ayat yang ke-6 dan 7. Ayat 6 dan 7. 1 Petrus 1 ayat 6 dan 7. Demikian bunyi firman Tuhan. Bergembiralah akan hal ini, sekalipun sekarang ini kamu seketika harus berduka cita oleh berbagai-bagai pencobaan. Maksud semuanya itu ialah untuk membuktikan kemurnian imanmu yang jauh lebih tinggi nilainya daripada emas yang fana, yang diuji kemurniannya dengan api, sehingga kamu memperoleh puji-pujian dan kemuliaan dan kehormatan pada hari Yesus Kristus menyatakan dirinya. Pagi hari ini kita belajar satu topik tentang kesetiaan yang diuji, kemuliaan yang nyata. Tema besar yang kita bicarakan sepanjang minggu ini adalah kesetiaan iman kita atau kesetiaan kita di tengah atau di dalam zaman yang serba berubah ini. Saudara, ketika kita berbicara tentang kesetiaan seseorang, seringkali diuji dalam perjalanan iman. Saya berbicara secara spesifik, ini kesetiaan iman ya, bukan yang lain. Kesetiaan seorang percaya sering diuji dalam perjalanan imannya. Ujian itu bisa datang dalam berbagai bentuk, saudara. Bentuk bisa sakit penyakit. Ada orang mengalami ujian iman dengan sakit penyakit. Bisa juga kehilangan. Bisa juga pengkhianatan. Orang diuji imannya melalui pengkhianatan. Kesulitan ekonomi, bisa kegagalan dalam satu dan lain hal, bisa menguji iman seseorang. Atau bahkan godaan untuk meninggalkan Tuhan karena dunia yang semakin menawarkan kenyamanan baginya. Ya, bisa berbagai macam itu. Saudara, ketika kita berbicara tentang ujian adalah apa yang terkadang sulit sebenarnya kita pahami adalah bahwa ujian-ujian ini memiliki tujuan yang lebih besar daripada sekedar kesulitan yang kita alami. Nah, makanya sebagai orang percaya semestinya kita memahami prinsip ini, bahwa ujian itu mempunyai satu tujuan yang lebih besar daripada sekedar kesulitan, tantangan yang saya dan saudara alami. Ketika kita membaca firman Tuhan dalam 1 Petrus pasal 1 ayat 7 ini, Petrus menggambarkan iman kita yang diuji itu seperti emas yang harus diproses dengan api. Emas sebagai salah satu bahan paling berharga baru bisa menunjukkan keindahan dan kemurniannya setelah melalui api yang panas. Dengan beberapa derajat jauh lebih panas dari api biasa. Baru keindahan emas itu bisa terlihat. Saudara, ini yang menjadi gambaran tentang iman kita. Ujian dalam hidup kita bertujuan untuk memurnikan dan menguatkan iman kita. Agar kita menjadi lebih murni, lebih teguh, dan lebih seperti Kristus. Tidak ada emas yang berharga yang bisa tercipta
tanpa melalui proses api. Dan tidak ada iman yang kokoh yang terlahir tanpa melalui ujian. Tidak ada iman yang kokoh tanpa melalui ujian. Tidak ada emas yang indah tanpa melalui dapur perapian itu. Tidak ada. Saudara, mengapa pertanyaan kita? Mengapa kesetiaan iman itu perlu diuji? Saudara, paling tidak ada beberapa hal, 3 hal yang menjadi alasannya. Saudara, yang pertama, kesetiaan itu sebagai bukti keaslian iman kita. Kesetiaan itu sebagai bukti kemurnian iman kita. Saudara, kesetiaan kita diuji untuk menunjukkan sejauh mana sih saya dan saudara memiliki iman yang tulus. Sejauh mana iman kita benar-benar tulus. Apakah saya dan saudara sungguh-sungguh mengikuti Tuhan atau hanya mengikuti ketika Tuhan memberkati, ketika hidup berkelimpahan, ketika semua dalam keadaan baik. Atau iman kita adalah iman yang sejati, yang bertahan dalam keadaan cuaca kehidupan, dalam segala cuaca kehidupan, musim kehidupan maksudnya, dalam segala kesulitan, bahkan ketika segala sesuatunya mungkin tidak mengenakan kita. Apakah kita bertahan? Jadi ujian itu akan memperlihatkan keaslian imanmu. Ujian apapun kan? Dalam relasi kehidupan kita berumah tangga kan juga sama, berkeluarga. Ujian yang kita tantangi menunjukkan betul nggak kita mengasihi, suami istri mengasihi dengan murni. Apapun mengasihi keadaan. Atau hanya karena hal yang mungkin masalah fisik, kesehatan, materi. Jadi ujian itu membuktikan imanmu. Dalam hal ini ujian iman. Ujian kasih sama kan? Menunjukkan kasihmu setia atau tidak? Murni atau tidak? Yang kedua, kesetiaan untuk mempersiapkan kemuliaan yang kekal. Sudah perhatikan baik. Di balik setiap ujian yang kita hadapi, ada kemuliaan yang lebih besar yang Tuhan sediakan. Tadi dalam 1 Petrus itu jelas. Puji-pujian, kita akan menerima pujian dan kemuliaan dan kehormatan pada waktu Yesus Kristus menyatakan diri. Jadi kesetiaan itu mempersiapkan kemuliaan yang kekal. Dunia mungkin tidak menghargai kesetiaan kita. Dunia sekarang mungkin tidak menghargai kesetiaan kita. Mungkin menganggapnya orang yang setia itu orang kuno. Orang yang bodoh. Maka banyak orang tidak setia. Tapi saudara, di hadapan Tuhan kesetiaan itu akan dihargai dengan cara yang luar biasa. Maka apapun keadaanmu, belajarlah setia. Setia di hadapan Tuhan, setia dalam relasimu dengan sesama dalam kehidupan rumah tanggamu pun, setialah. Karena Tuhan menghargai dengan harga, dengan cara yang luar biasa. Yang terakhir, ketiga, kesetiaan sebagai proses pembentukan karakter Kristus. Setiap ujian yang kita hadapi tidak hanya menguji iman kita. Setiap ujian yang menimpa kita, setiap ujian yang menimpa kita, tidak hanya menguji iman kita, tetapi juga membentuk
karakter kita untuk lebih menyerupai karakter Kristus. Membentuk karakter kita untuk lebih menyerupai karakter Kristus. Saudara, Tuhan Yesus sendiri menghadapi pencobaan yang luar biasa di dunia ini. Tetapi dia menjadi teladan yang luar biasa. Dia tetap setia pada panggilannya. Dia tetap setia. Apapun iming-iming, apapun tantangan, apapun godaan, dia tetap fokus dan setia. Saudara, dalam kesulitan kita diundang untuk semakin menghidupi kasih dan ketekunan yang ditunjukkan Kristus. Setiap kali kita memilih untuk tetap setia, meskipun merasa lelah atau kecewa, kita sedang dibentuk untuk lebih menyerupainya. Saudara, maka marilah kita belajar untuk kita setia. Saat kita tetap setia kepada Tuhan, di tengah badai hidup, kita sedang menantikan saat yang indah ketika Kristus datang kembali dan menyatakan dirinya. Pada saat itulah kita akan menerima pujiannya, dan kesetiaan kita yang telah diuji akan menghasilkan kemuliaan yang tak terlukiskan. Saudara, saya sering menyampaikan kepada kita, salah satu kerinduan atau kerinduan besar yang saya selalu miliki di hadapan Tuhan adalah ketika Tuhan memanggil saya, Tuhan mengatakan, kesinilah hambaku yang baik dan setia. Saudara, puji-pujian dari Tuhan tentang kesetiaan kita kiranya menjadi kerinduan kita bersama. Tuhan, saya rindu untuk terus setia di hadapan-Mu. Oh, terima kasih Tuhan. Ujilah aku Tuhan, cobalah aku Tuhan, selidiki hatiku dan batinku, mataku tertuju padamu. Aku rindu padamu Tuhan, aku rindu hadirat-Mu Tuhan, aku rindu selalu dekat padamu, menikmati kehadiran-Mu. Ku nyanyi Hosana bagi ajaku yang duduk di tahta. Aku muliakan dan ku agungkan, Kau layak disembah. Ku nyanyi Hosana bagi Rajaku yang duduk di tahta. Aku muliakan dan ku agungkan, Kau layak disembah, Kau layak disembah, Kau layak disembah, oh, Kau layak disembah, yang disembah.
Bapa di surga, kami bersyukur atas kasih setiamu yang tidak pernah berubah. Kami percaya bahwa setiap ujian yang kami hadapi bukanlah kebetulan, tetapi bagian dari rencanamu yang sempurna untuk menguji dan memurnikan iman kami. Berikanlah kekuatan kepada kami untuk tetap setia, meskipun dalam keadaan atau dalam masa-masa sulit. Ajari kami untuk terus mengandalkan Engkau dan melihat kemuliaan yang lebih besar di balik setiap tantangan. Kami percaya pada akhirnya kami akan melihat kemuliaan-Mu yang nyata